Bisa dilihat ya. Baik. Jamurnya juga bermanfaat, airnya juga bermanfaat. Oke rekan-rekan, semoga bermanfaat. Terus ikuti Berandal Kebun untuk membuat riset-riset pupuk organik dan APH dan AH-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke rekan-rekan petani, saya di sini akan menjawab pertanyaan rekan-rekan petani. Di antaranya kan yang digunakan itu jamurnya atau airnya. Nah, di sini kita akan coba jawab itu. Nah, di beberapa hari yang lalu kita sudah contohkan ya untuk aplikasi dari air jakaba yang masih aktif seperti ini. Karena kita kejar akan bakteri aktif ya, sama nutrisinya. Nah, di sini untuk rekan-rekan petani yang ingin membuat jakaba seperti ini, bisa dicek videonya. Ini jakaba dari dedak, dari buah mengkudu atau pace, ada buah pisang. Nah, di sini saya juga tambahkan ini ya. Ada yang namanya jagung. Ini jagung manis. Karena jagung manis juga tinggi akan kalium juga ya. Dari 100 gram itu ada sekitar 207 bulan. Beda dengan durian ataupun pisang yang tinggi juga. Nah, tapi di sini kita juga lengkapi ya rekan-rekan. Dengan tambahan kalsium ya. Kalsiumnya dari apa, Bang? Nah, kita kalsiumnya dari kapur dolomit. Nah, nanti bisa dicek videonya saat kita membuat jakaba dengan tambahan kapur dolomit. Nah, kalau nggak ada kapur dolomit bagaimana? Bisa pakai cangkang telur juga bisa. Pakai semen juga bisa. Nanti malah akan diurai lagi mikroba jakaba dari semen itu sendiri. Oke, kita akan coba bongkar ini ya, rekan-rekan. Udah lama banget juga ini ya. Mungkin udah sampai tebal begini rekan-rekan. Kita akan bongkar. Nah, ini kayak mantap juga ini. Oh, ini rekan-rekan hasilnya. Nah, inilah jakaba kayak peyek ini ya. Nah, di sini kita akan langsung simulasikan, karena jamur jakaba ini itu juga ibarat tumbuhan yang mana dia juga menyerap air jakaba untuk tumbuh kembang dia dalam proses fermentasi anaerob fakultatif. Anaerob fakultatif itu fermentasi yang masih pakai sedikit udara ya, dengan tutup kain seperti itu. Nah, di sini kita akan cek saja airnya ya rekan-rekan. Dan nanti kita akan cek juga jamurnya menggunakan alat. Nah, di sini kita akan coba cek berapa nilai ppm-nya. Karena ini juga masih aktif, terbukti jamur jakaba masih tumbuh ya. Nah, yang sudah lebur, yang sudah habis itu pertanda proses fermentasi itu sudah selesai. Nah, kita akan cek dulu pH-nya berapa. Awal mula dulu kita buat di pH ini ya rekan-rekan, pH 6,2 atau 6,4 ya. Nanti rekan-rekan bisa dicek ya videonya. Dulu berakhir di pH 7 karena kemarin kita tambahkan ini ya, sumber makanan lagi berbahan ada glukosa, jadi turun pH-nya. Jadi perlu diingat ya rekan-rekan, jika ada bahan-bahan yang mengandung glukosa itu akan membuat pH-nya jadi asam. Nah, ini pH-nya 6,8 ya. Nah, berapakah nilai ppm-nya? Ini sekitar 2000-an. Yang dulu cuma ini ya rekan-rekan, sekitar 700 atau 800 dulu ya. Ini naik. Nah, untuk lebih fairnya lagi rekan-rekan, kita akan coba nanti untuk jamur jakaba yang sudah kita jemur lama, yang sudah kering, dengan kita ngecek ini air baku. Kita akan tunjukkan pada rekan-rekan, ini air baku dari pegunungan. Ini dengan ppm 145. Dan berapa pH-nya? pH air baku saya lumayan tinggi rekan-rekan, sekitar 8 ya, 8,1 ya, kalau dibulatkan 8,2. Oke, udah kelihatan ya. Yang di sini ppm-nya sekitar 144 ya. Oke, kita akan berikan testimoni yang lebih mudah untuk rekan-rekan petani dengan melarutkan ini ya, jakaba yang udah lama. Karena di dalam jakaba ini juga tetap ada nutrisinya. Makanya untuk saya pribadi, kalau mau disemprot ataupun nanti di spray foliar itu saya jemur lagi sampai jamurnya juga larut ya, sampai hancur.
Jadi nanti tambah bagus jadi PSB Jakaba dengan hanya menjemur. Kalau ingin menambahkan nutrisinya bisa ditambahkan telur, terasi, dan micin ya. Udah kita ajarkan caranya. Oke, kita langsung coba ini ya rekan-rekan. Ini larutkan saja. Ini untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan petani yang sering muncul di TS saya. Kang, jamurnya apa airnya yang kita gunakan? Nah, kalau yang model ada jamurnya seperti ini rekan-rekan, nanti rekan-rekan bisa langsung dikocorkan saja. Langsung kocorkan ya. Nah, untuk spray foliar itu mending dibuat PSB Jakaba ataupun air Jakaba yang sudah disimpan lama biar sudah siap serap kalau sudah lama. Nah, tadi ppm-nya berapa? 144 ya. Nanti di sini kita akan cek. Karena pada pada jamur Jakaba itu ada nutrisi juga yang tersimpan. Jadi pasti bermanfaat. Yang dipakai jamur apa airnya? Dua-duanya bisa dipakai. Nah, kita demokan sama rekan-rekan petani, biar rekan-rekan petani itu tidak lagi bertanya, Kang, jamurnya apa airnya, kan begitu. Oke, langsung saja kita cek. Tadi yang ppm-nya 144, kita langsung cek saja. Ini rekan-rekan, bisa dilihat ya, dari 144 yang kita beri jamur Jakaba itu ppm-nya sekitar 1000-an. Ini ya. Ini untuk air sekitar 1 liter. Dan berapakah pH-nya? Nah, ini pH-nya naik. Yang tadinya 8,2, ini naik di pH taruhlah 9,4 lah nanti, atau 9, berapa ini. Malah naik nih rekan-rekan, 9,6. Nah, karena begini, jamur Jakaba yang sudah dijemur itu juga nanti akan membuat cairan itu akan basah. Apalagi jamur Jakaba sendiri itu pH-nya itu netral ya. Nah, setelah dijemur ini, nah, apa ya yang membuat pH-nya bisa naik? Nah, itu ada yang namanya bakteri Azosphyllum yang membuat pH air itu jadi naik. Ini padahal belum larut semua rekan-rekan. Tadi 1000, apalagi kalau kita larutkan semua sampai hancur lebur, ini pasti akan naik lagi. Tadi angka 1000, kita coba peras-peras lagi biar rekan-rekan petani paham. Oke, kita akan cek lagi. Langsung aja ke nilai ppm ya. Nah, ini rekan-rekan bisa dilihat ya. Tik. Jamurnya juga bermanfaat, airnya juga bermanfaat. Oke rekan-rekan, semoga bermanfaat. Bila taufik wal hidayah wal barakah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.